Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat para fans GP Mania dimanapun Anda berada. Saya doakan semoga saja di sore hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat, dipermudahkan segala urusan, serta dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Ya, di sini kita mengawali video kita dari jalur provinsi di depan sirkuit Mandalika sisi sebelah barat ya, di mana pengaspalan sudah dilakukan di bagian satu jalur. Nah, ini capaiannya cukup cepat sekali ya, pengaspalan dalam beberapa jam sudah selesai. Tadi siang kita pantau masih persiapan dan saat ini sudah dilakukan pengaspalan sepanjang kurang lebih dari 150-an meter tersebut. Ya, untuk aktivitas pengerjaan di segala sektor baik di jalur provinsi maupun di area tribun terus dipercepat guna kelancaran dari pegelaran MotoGP di Maret 2022 mendatang. Begitu juga untuk track lane terus dilakukan evaluasi sejak kemarin. Seperti yang kita bilang ya, untuk evaluasi terlebih dahulu percobaan juga untuk alat cold milling yang berada di tikungan ke-5 menuju ke-6 tersebut di bagian jalur evakuasinya dilakukan percobaan atau pengecekan ya, nanti kita akan lihat di sana untuk progresnya seperti apa untuk mendapatkan ketebalan dan siap untuk melakukan di bagian lintasan secara menyeluruh di bagian yang terkelupas keluhan para pembalap kemarin. Dan di sini pasnya ya yang sudah dilakukan penggarisan. Nah, ini digaris ya untuk batas dari lintasan. Nah, ini dia bisa diperhatikan. Jadi nanti untuk bagian track lane yang ada di tikungan ke-17 ini menuju tikungan ke-5 akan dilakukan pengamplasan yang akan dilakukan oleh PT PP ya, diawasi tentunya bersamaan dengan ITDC dan MJPA akan bersama-sama untuk melakukan yang terbaik untuk sirkuit kebanggaan kita. Oke, sebelum kita lanjut ke depan untuk melihat cold milling yang sudah dilakukan di style di sana ya oleh Mr. Graham Matthew, tentunya yang sudah melakukan pengaspalan di sirkuit Mandalika pada waktu itu. Saat ini kita berada di area pedok. Kita lihat dulu di sini ya untuk hasil dari capaian yang sudah didapatkan, yaitu knopinya sudah dipasang ini untuk atap membrannya. Nah, ini dia. Jadi cukup cepat kalau kita lihat bersama-sama capaiannya. Begitu juga untuk pemasangan kerangka sudah selesai. Tinggal lanjutan pemasangan di bagian atap membran untuk depan pedok yang ada di sana. Dan kita akan beralih ke bagian sebelah kanan untuk melihat kondisi di sore menjelang lembur ini di area premium grandstand zona A yang berada di sini atau red line. Nah, ini merupakan di depan starting grid. Nanti buat teman-teman yang sudah membeli tiket ini bisa langsung melihat para pembalap startnya seperti itu. Nah, ini para pekerja masih melanjutkan aktivitas mereka menjelang lembur. Dia menghello kita, coba kita lebih mendekat ya. Luar biasa buat mereka dan pemandangannya kalau kita berada di sini memang langsung kita bisa melihat ya, cukup dekat kalau kita perhatikan untuk aksi para pembalap lagi start di track atau finishnya kita bisa lihat di sini. Dan untuk capaian di bagian kursi-kursi yang ada di sini sudah dilakukan penempatan. Ini ditempatkan saja ya, belum dilakukan pemasangan atau penataan secara lebih lanjut. Nanti terus kita akan lihat bersama-sama. Begitu juga di depan sana sudah dilakukan penempatan di bagian depan sana maupun untuk bagian zona B yang berada di depan sana di tikungan pertama. Ya, untuk capaian yang bisa kita lihat bersama-sama untuk pengerjaan terus berlanjut dan hari demi hari terlihat semakin berbeda ya untuk perubahan maupun capaian yang bisa kita perhatikan di sini. Ya, di bagian knopi pedok ini kerangkanya bisa dilihat tadi siang juga kita pantau bersama-sama dan bisa kita perhatikan kalau di bagian kerangka atap untuk knopi tersebut sudah terpasang secara menyeluruh ini. Nah, artinya tinggal pemasangan di bagian atap membran maka akan terselesaikan untuk pengerjaan pembenahan sedikit di bagian pedok tersebut. Ya, kita beralih ke bagian belakang untuk melihat kondisi dan situasinya di mana untuk para pembalap nantinya kontainernya akan terparkir di sini ya di belakang garasi. Jadi untuk panel-panel modular juga terus dilakukan pengerjaan sampai saat ini perakitan maupun pembuatan atap terus berlanjut di bagian belakang ini. Ya, seperti yang kita ketahui nanti akan digunakan sebagai tempat official, crew donal, spare part dan lain-lain akan berada di bagian belakang ini untuk melengkapi dari persiapan MotoGP tersebut.
Ya, di sore ini para pekerja masih melanjutkan, mereka masih berada di atas itu untuk menuntaskan di pengerjaan untuk bagian atap di bagian panel modular yang ada di sini. Ya, selain itu juga untuk pengerjaan di bagian belakang ini terus dilakukan penataan di sistem drainase maupun untuk perapian di bagian rumput-rumput yang sudah ditanami tersebut ya, supaya terlihat lebih rapi tentunya. Ini para pekerja sudah mulai rehat separuhnya karena sudah jam 18. Kita ambil video ini sebentar lagi akan azan maghrib untuk wilayah di sekitaran Lombok, Nusa Tenggara Barat tentunya. Oke, di sini terlihat mobil trailer terparkir. Ini merupakan patung Pak Presiden Joko Widodo yang terbuat dari tembaga tersebut, yang memakai sepeda motor ya. Nanti akan dipasang di gerbang pintu sirkuit Mandalika ini. Nah, pengerjaan di sore menjelang lembur ini masih terus berlanjut di bagian tembok-tembok pembatas seperti yang kita perhatikan. Lebih kuat kayaknya dan lebih tinggi nanti akan dibuat untuk keamanan dari sirkuit ini sendiri. Ya, di landmark Pertamina sudah rapi sekali untuk pemasangan di bagian batu-batu alam yang terbentuk cukup indah. Kalau kita lihat dari bentuk pemasangan atau progres yang sudah dilakukan di bagian trotoar tersebut. Begitu juga di jalur provinsi, terus dikerjakan penghamparan di bagian jalur sisi sebelah kanan kalau kita dari sini untuk pengerjaan persiapan pengaspalan lanjutan. Ya, begitu juga di sini ya, ramai sekali aktivitas di jalur provinsi ini. Bahkan ini akan terus dilakukan sampai malam nanti, sampai jam 12, bahkan sampai pagi ya, untuk mengerjakan di area jalur provinsi maupun sirkuit Mandalika. Ya, di sini kita akan maju ke depan untuk melihat situasi terkini baik di tribun VIP atau deluxe class maupun pengerjaan persiapan untuk cold mailing yang terparkir di area jalur evakuasi tikungan ke-5 menuju ke-6 untuk melanjutkan aktivitasnya di malam ini mungkin ya, atau mungkin besok pagi harus lebih cepat lebih baik seperti itu. Ya, terlihat untuk penanaman pohon-pohon penghijauan maupun pembuatan di bagian pintu masuk menuju ke tunnel pertama ini. Nah, ini dia, jadi untuk material-material yang digunakan di gerbang utama baik di bagian sebelah kiri ini maupun di bagian sebelah kanan sana untuk pondasinya sudah dibuatkan. Nanti kiri kanannya akan ada gerbang utamanya modelnya untuk kita bisa melihat posisi nanti pintu masuk menuju ke zona dalam. Dan di sini merupakan jalur menuju ke VIP Village. Nanti untuk teman-teman yang sudah membeli tiket VIP Village akan bisa masuk lewat sini dan parkir kendaraan di bagian belakang ini. Ya, untuk pengerjaan di sini bisa diperhatikan bersama-sama. Penghamparan lapisan dasarnya, pemadatan sudah didapatkan. Kemungkinan nantinya akan dilanjutkan untuk pembotoran atau pengaspalan, tapi saat ini karena waktu sudah sangat mepet. Kalau kita perhatikan, walaupun hujan tidak masalah ya, karena ini sudah dilakukan penghamparan lapisan dasar atau lapisan agregat tersebut. Ya, di sini kita akan lihat untuk kondisi capaian di sore hari ini untuk tribun VIP atau deluxe class. Pengerjaan masih terus berlangsung untuk pembuatan penempatan tempat duduk para penonton yang ada di depan sana maupun untuk kerangka atapnya juga sudah mulai dilakukan pemasangan. Ya, kita coba lihat lebih dekat ya, lebih detail di sini. Jadi model untuk tempat duduknya cukup bagus sekali kalau kita lihat bersama-sama. Ini kerangka atapnya sudah mulai terpasang 1-2 dan terus akan dilakukan pemasangan sepanjang tempat duduk yang ada di sini untuk melindungi para penonton dari sinaran matahari maupun hujan seperti itu. Tapi kalau hujan terlalu keras bisa masuk ke dalam ya, di lantai kedua atau lantai ketiga. Dan di sini kita akan lanjut untuk melihat kondisi di area premium grandstand yang berada di bagian sebelah kanan, baik di zona A maupun zona B. Dan di depan sana untuk pengerjaan di bagian zona C juga sudah mulai terlihat pemasangan untuk persiapan di pemasangan kerangka.
Kita akan lihat nantinya. Tapi sebelum itu kita lihat di sini untuk kondisi di sore hari ini. Ya, jadi para pekerja di sana menghello kita, suruh turun, coba kita turun sedikit. Nah, pemasangan untuk kursi-kursinya sudah terlihat di sini. Ada beberapa bagian, terus dilakukan penempatan. Ya, ini ditempatkan, belum dilakukan untuk perapian ya, atau perakitan secara menyeluruh. Ada beberapa bagian yang sudah terlihat cukup rapi dan akan terus dilakukan penempatan untuk sepanjang di bagian sisi sebelah kanan ini menuju ke bagian belakang sana. Ya, jadi di bagian belakang ini untuk kursi material-materialnya sudah ditempatkan, tinggal dilakukan untuk perakitan di bagian depan sana. Nah, kita akan lanjut kembali untuk melihat kondisi di bagian zona C yang berada di tikungan pertama menuju tikungan kedua ini. Ya, jadi untuk material-material yang akan digunakan di sini, kalau kita perhatikan modelnya mungkin berbeda nanti ya. Karena ini termasuk standar grandstand. Ya, untuk zona C, D, E, F, G, H, I, semuanya itu adalah grandstand standar ya. Jadi harganya juga sudah kita rilis di video kita sebelumnya, tinggal diklik saja nanti. Ya, jadi di sini untuk material-material sudah disiapkan di sini. Para pekerja juga siap ini untuk melanjutkan aktivitas lembur mereka untuk pemasangan di kerangka-kerangka tribun yang akan segera kita saksikan bersama-sama untuk progresnya. Kita akan terus pantau buat kalian semua dan terus akan membagikan video terbaru terkait progres yang ada di sirkuit Mandalika ini tentu. Dan di sini kita kembali ke trek lintasan seperti yang kita ketahui ya, sirkuit Mandalika terus berbenah untuk kesiapan menyelenggarakan ajang balapan MotoGP nantinya di Maret 2022 tersebut. Jadi segala sektor terus dipercepat seperti yang kita ketahui dan di sini kita berada di zona D ya. Untuk bagian tribun di sini sudah selesai dilakukan pengecoran pondasi dasarnya, tinggal untuk menunggu kedatangan dari material-material yang akan dilakukan perakitan. Ya, kita lanjut kembali melihat kondisi di tikungan kelima menuju ke-6 untuk cold milling sudah standby di situ. Jadi sejak kemarin tim yang terdiri dari PT PP selaku pihak yang akan melakukan pengaspalan ulang ya di Pertamina Mandalika International Street Circuit didampingi konsultan yang ditunjuk oleh TDC dan MJPA ya, kata Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MJPA Priyandi Satria. Ya, mereka telah melakukan setting alat cold milling mesin dan percobaan pengelupasan permukaan di lintasan ya dengan ketebalan tertentu. Ya, jadi diuji coba di sana di jalur evakuasi tersebut untuk ketebalan dari kesiapan untuk mesin itu sendiri ya, melakukan pemotongan atau pemangkasan di bagian permukaan. Ya, proses ini sangat penting ya untuk konsistensi pengelupasan permukaan di trek dengan kedalaman yang telah ditentukan. Setelah proses setting ini disetujui semua pihak, maka PT PP akan melakukan pengelupasan permukaan lintasan sirkuit Mandalika. Setelah dilakukan pengelupasan, nantinya mereka untuk lanjutan proses pelapisan permukaan lintasan sirkuit Mandalika akan dipastikan sejauh ini ya semua proses berjalan lancar tanpa kendala seperti itu. Ya, di sini kita berada di tikungan ke-6 menuju ke-7 untuk di bagian zona E, bagian sebelah kanan untuk pengecoran terus berlangsung di sore hari ini untuk penuntasan di bagian yang sudah disiapkan untuk area tribun. Ya, tim lain yang sedang mempersiapkan bahan baku untuk melapisi permukaan lintasan yang telah terkelupas ya, juga akan mempersiapkan settingan alat-alat berat untuk melakukan pengaspalan ulang di permukaan lintasan, ucap Priyandi Satria. Proses pengerjaan di sirkuit Mandalika ditargetkan rampung pada 10 Maret 2022. Jadi sepekan sebelum balapan semuanya harus selesai untuk pengerjaan di area trek yang ada di sirkuit Mandalika ini. Kita doakan semoga untuk aktivitas tersebut bisa terlaksanakan sesuai dengan harapan kita.
Ya, di sini kita lanjut lagi untuk melihat kondisi di sore menjelang lembur di Bukit 360 untuk melihat dari aktivitas pengerjaan di sore ini di observation deck, di mana di sisi timur ini bisa diperhatikan bersama-sama untuk kerangka-kerangkanya sudah terpasang secara menyeluruh. Tinggal lanjutan di bagian alas lantainya ya, untuk lanjutan pengerjaan di bagian depan maupun lantai keduanya. Dan di sini terlihat ramai sekali juga untuk para pekerja terus melakukan penuntasan pengerjaan di fasilitas yang ada, baik di bagian zona tengah maupun di area luar seperti jalur provinsi terus dikerjakan dari sisi timur menuju ke bagian pintu masuk sisi barat supaya semuanya terlihat rapi dan siap nantinya untuk kita bisa menyambut ajang balapan bergengsi yang sudah dinantikan masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Ya, jadi untuk kondisinya bisa kita perhatikan di Bukit 360 maupun di tikungan ke-9, 10, dan juga 11 untuk pengecatan terus berlangsung dan pengecekan di evaluasi untuk trek ya. Terus berlangsung di sini segala sektor tim Topcon juga terus melanjutkan untuk pengecekan. Jadi untuk kesiapan nantinya kita terus berbenah saat ini untuk menyajikan sirkuit ini lebih baik lagi ke depannya untuk Indonesia. Ya, di sini kita lanjut menuju ke tikungan ke-12 menuju ke-13 untuk melihat dari capaian yang sudah didapatkan sejauh ini ya di pondasi dasar area tribun yang berada di sini sudah selesai dilakukan untuk pengecoran. Saat ini juga pengerjaan di jalur tengah masih terus berlanjut untuk penataan, pemadatan maupun penghamparan lapisan sabes ya atau material agregat di sana. Kita akan coba menuju ke jalur tengah untuk melihat kondisi pengerjaan yang terus dilakukan sampai saat ini. Ya, ini merupakan jalur menuju ke zona tengah nanti untuk para penonton yang sudah membeli tiket general admission tersebut akan berada di bagian tengah dan akan ada layar lebar di sana untuk nobar ya atau nonton bareng nantinya bersama teman-teman yang berada di bagian tengah tersebut. Ya, ini merupakan jalur tunnel menuju ke bagian zona tengah sampai tersambung menuju ke Bukit 360 juga nantinya akan terkoneksi modelnya ke satu titik ya, di mana di bagian pintu masuknya adalah tunnel pertama. Jadi nanti tunnel pertama dan untuk area-area tribun zona dalam seperti area premium, zona B, zona C, EF maupun GH di sini akan melewati tunnel pertama atau terowongan pertama untuk masuk ke jalur tribun ini. Ya, di bagian zona H yang berada di sini untuk kemarin di USBK di sini yellow ya istilahnya kodenya dan sekarang kita bisa lihat bersama-sama untuk aktivitasnya sudah selesai dilakukan untuk pengecoran di bagian pondasi dasar, begitu juga zona I yang berada di tikungan ke-12 masuk tiket 13 sampai ke pintu masuk sisi barat. Ini untuk pondasinya sudah terselesaikan pengecorannya. Tinggal untuk menunggu material-material yang akan dipasang di bagian area zona I yang ada di sini atau standar grandstand yang berada di bagian luar ini. Ya, kita akan terbang lebih bawah di sini untuk melihat kondisi di mana para pekerja juga sudah siap-siap ini untuk melanjutkan pemasangan material-material masih menunggu. Tentunya mereka terus bekerja keras ya untuk menuntaskan pengerjaan yang ada. Ya, ini sudah sore ya, jadi mereka sudah siap untuk makan malam terlebih dahulu. Nanti keluar jam 17.00 atau 17.30 setelah habis sholat maghrib dan lain-lain.
Ya tentunya sebelum break, sebelum makan, berfoto dulu ya. Luar biasa, mereka sehat selalu. Semangat buat mereka untuk aktivitas. Momen-momen ini sangat penting sekali. Ketika nanti MotoGP atau sirkuit ini sudah selesai, maka mereka lah yang sangat berjasa. Ya luar biasa, tenaga mereka maupun kinerja mereka terus tanpa lelah. Ya mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Apabila di narasi dan visualnya kurang pas, mohon koreksinya nanti. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe. Untuk itu, sampai di sini saja dulu ya perjumpaan kita. Saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasih kepada kalian semua. Saya jaga kesehatan supaya kita bisa bersama-sama nonton bersama-sama di ajang balapan bergengsi yang sudah kita nantikan, yaitu di MotoGP pada tanggal 18 sampai 20 Maret mendatang. Akhir kata, sampai di sini ya. Salam anak Lombok. Untuk itu, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.